Perkenalkan, nama saya Rayhan Ulia Baran Priangga dengan NIM A1 2022 14131. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya atau tugas mata kuliah pemrograman berbasis objek. Izin Pak Fahri mempresentasikan proyeknya. Oke, di sini saya akan mempresentasikan aplikasi perpustakaan dengan deskripsi berikut sesuai dengan yang Pak Fahri berikan, yaitu untuk mengembangkan aplikasi berbasis Java untuk mengelola buku dan peminjaman di sebuah perpustakaan. Di aplikasi ini memungkinkan usernya, misalnya itu pustakawan atau karyawan, itu untuk melakukan berbagai operasi seperti mencatat, peminjaman buku, mengelola koleksi buku, serta menambahkan data anggota perpustakaan dan mengelola pengembangan buku. Yaitu untuk yang pertama, manajemen buku, yaitu terdapat penambahan buku baru dalam database-nya, pengeditan buku yang udah ada, terus terus penghapusan buku yang udah tidak terpakai atau tersedia lagi, serta pencarian buku berdasarkan judul dan penulis. Kayak yang pertama, ini sudah meran pastinya. Kayak yang pertama ini, di sini saya sudah ada, saya coba seperti yes, namanya Rehan Sang Pendaki, lalu ini buku 99 saya di Langit Eropa. Oke, silakan sekarang kita akan tambahkan manajemen anggota buku yang baru, manajemen buku yang baru dengan cara tambah. Nah, jika tambah ini akan menduplikat si yang udah ada ini. Jadi kita seperti ini, tidak disalat ya. Jika disalat, tambahkan nanti terduplikat. Judulnya seperti Pengabdi Setan. Nulisnya Joko Anwar lagi. Yang kali ini Simple Man. Simple Man. Tahunnya 2000. Setelah ini kita tambah. Nah, jadi adalah ini ID-nya. ID-nya muncul 7 atau urutannya ini, karena tadi saya sudah membuat terus saya hapus sendiri, jadi muncul seperti ini. Muncul ID, nah judul, penulisnya, penerbit serta tahunnya. Lalu jika kita edit atau ada suatu kesalahan di manajemen bukunya, kita akan mengesaretnya seperti ini. Nah, mensyaratnya misalnya ini mengganti judulnya, sama saja tulisnya Joko, penerbitnya contoh, tahun ini kita rubah 2009, klik edit, otomatis akan terubah dengan dirinya. Jika kita edit dari judul, penulis, penerbit, tahun, tidak bisa dengan ID-nya. Lalu apakah yang terjadi jika kita mengedit atau tambah edit jika tidak mengselect tabel atau itemnya di sini? So, kita random saja. Next, tulis Agus, penerbit, penerbitnya tahun 2020. Nah, akan muncul error match atau tambah error seperti ini. Itu tidak ada buku yang dipilih serta harus memilih buku yang ada di tabel ini. Nah, seperti itu. Jadi kita harus memilih buku yang di sini, lalu artinya menulis ulang, lalu edit. Nah, untuk menghapusnya seperti ini. Jadi kita jangan hapus store. Hanya Rehansan, delete. Nah, hilang seperti ini.
Lalu jika kita mencari bukunya, kita ketik saja ini, search judulnya, pengabdi, cari nah, langsung ketemu. Ada setan judulnya Joko Anwar, Superman, tahun 2012. Sekian untuk manajemen buku. Lalu selanjutnya kita beralih ke manajemen anggota. Nah, manajemen anggota ini memuat penambahan anggota baru, memuat nama, email, kode, lalu pengeditan data anggotanya seperti email atau kode yang sudah ada seperti ini, bisa diedit, edit lagi, lalu penghapusan, delete anggotanya, lalu pencarian anggota berdasarkan nama atau kodenya yaitu ini, kita bisa mencari ini, atau ini namanya. Mari kita langsung eksekusi saja. Ini nama Fajar, emailnya Bambang, email, lalu kode, kodenya kita kasih 007 saja, klik tambah. Nah, sudah muncul. Yang seperti saya tadi bilang, ID itu ditentukan oleh ini urutan setelah diinputkannya. Tapi karena ternyata tadi saya hapus untuk coba-coba, jadi terlihat seperti tidak urut. Tapi kenyataannya akan urut seperti ini jika tidak saya hapus. Oke, sudah muncul. Bila kita edit, misalnya Rehan edit, kita edit lengkap, lalu emailnya kita kasih. Jadi kita bisa ganti, misal kita 001. Ini edit. Nah, berubah 001. Untuk kode ini itu bisa mengubah suka hati ya, tidak seperti ID-nya. ID itu memang anak urut, ya terubah. Itu pun apa namanya, jika kita tidak memilih item yang kita pilih, jika kita memilih nama, mungkin nama, kita asal saja ya, nama, kode, akan muncul arah seperti ini. Kita harus memilih tabel yang ada di sini, member. Nah, untuk delete-nya, kita pilih saat ini, delete, delete. Nah, seperti itu. Untuk mencari anggotanya, kita pilih contoh Agung. Itu kita bisa cari nama. Nah, Nugroho itu. Muncul ID-nya, nama, email, atau kodenya. Saya isi. Lalu selanjutnya kita akan memilih kode. Kodenya si Agung. Itu 003. Kita eksekusi 003. Jadi, nah langsung. Jadi, kode itu memudahkan, apa namanya, memudahkan kita mencari nama. Jadi langsung tertuju sama profilnya langsung. Tidak serta mencari nama anggotanya jika mencari anggotanya tidak pasti satu orang. Jika yang minjam itu ada samaan atau memberikan nama panjang atau nama awalan, tidak langsung ke profilnya. Tapi jika kita mencari anggotanya, kode anggotanya, kita langsung ke profil orang seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir adalah fitur transaksi peminjaman dan pengembalian bukunya. Yaitu terdapat pencatatan transaksi peminjaman bukunya, perhitungan tanggal jatuh tempo atau pengembalian bukunya atau perhitungan pengembalian bukunya, lalu pencatatan informasi anggota pada saat peminjaman, terkait informasi pinjamannya, lalu pencatatan pembelian bukunya. Oke, mari kita eksekusi saja seperti apa. Nah, tampilannya UI-nya seperti ini, asal interface-nya itu buku, apa terdapat di buku, kode anggotanya, tanggal peminjamannya, bisa kita pilih tanggalnya ini, lalu jumlah harinya ada udah saya buat. Misal kita di buku pengabdi setan, kode anggota 003, tanggal pinjaman. Misal kita pinjam hari satu satu Agustus lebih tepatnya, kita pinjam 5 hari.
Jadi dia otomatis deadline berarti satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti dia deadline tanggal 6 atau jatuh temponya tanggal 6. Nah, seperti ini. Kita masukkan kode anggotanya, sudah muncul namanya, sang member anggotanya yaitu Agus Nugroho, bukunya, judul bukunya pariwisata, lalu ID-nya sesuai urutan ini. Ini yang saya sudah hapus atau mengisi tanpa ini, tanpa judul. Si asal ya, coba-coba. Ini jumlah pemilih harinya 5 hari. Seperti itu. Sekian untuk selanjutnya adalah proses codingannya kali itu satu sama lain. Nah, untuk codingan awalnya seperti ini, kasih perpustakaan, manifest. Nah, nah ini untuk kontrolnya seperti tadi saya bilang. Bentar, ini sedikit kecil dulu. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini kontrolnya dari komprehensive controller. Itu untuk mengatur dari interface-nya, untuk interface-nya. Kayaknya ya, center kita masuk. Dan untuk tampilannya seperti ini. Action, handlebook view, member view, teksnya, background yang tadi kita buat tampilan tadi, teksnya, actionnya seperti ini ya. Nah, ini button, files, on actionnya, teks transaksi, peminjaman, manajemen anggota, manajemen buku. Ini sudah ada, masuk udah ada font, centernya, spacingnya tuh setengah 20 nih. Oke, setelah UI-nya, untuk selanjutnya setelah landingnya atau tampilannya kita main ke kantor Java. Seperti ini, ada foldernya, ada folder, resource-nya tadi, book view, gimana cuma buku, saya foldernya. Nah ini untuk print atau cetaknya, stack race, ini. Lalu manajemen anggotanya juga sama, scan, title, personal foldernya, get scores-nya yang tadi kita ambil dari sini, member view, atau anggotanya, print, lalu transaksi, pinjaman, pengembalian. Loader, gitu kelas, resource-nya di sini, line view. Oke, kita dari line view, file, sini controllernya, yuk seperti ini. Nih, nanti kita jelaskan ada judul bukunya, anggotanya, tanggal pinjaman, terus jumlah hari tadi, lalu ini namanya. Nah, lalu kita masuk ke controllernya, buku seperti ini, file DAO-nya, maksudnya book DAO-nya, ya string, title, string author itu publisher, inner career, kayaknya. Nah, untuk private void-nya atau edit book-nya seperti itu, book select book table, selection mode, selection item, yang kita pilih di menggunakan if, book dan else, untuk selection atau no selection, lalu merge error atau terpilih splash select book table. Nah, ini sama juga seperti yang tadi, ada saat alert warningnya, jadi kita bisa kita menginput data selection, dia akan tahu ada pesannya atau tidak ada buku yang dipilih, kita harus masukkan di table seperti itu ya.
Nah, untuk book view-nya seperti ini. Masuk controllernya ya. Jadi dia masukkan controllernya di manajemen buku, data stop center. Di ini masukkan judul, penulis, nerbit, tahun. Untuk action-nya seperti ini. Dia ada edit book, delete book, tambah juga sama table view yang tadi kita lihat. Setelah tabel kolomnya itu bisa di kayak tampilannya itu ada title kolomnya, author, autornya, publishernya, tahun, ini files, actionnya, actionnya itu search book atau mencari buku yang jadi kita mau seperti itu. Oh, inisialisasi di sini. Nah, ini kan inisialisasi masuk itu seperti verbalnya ID, title, author, publisher year. Yang tadi kita masukkan actionnya di book view. Tadi actionnya di atau controllernya. Nah ini masuk book controlnya seperti itu. Lalu kita show book detail atau detail buku yang kita mau. Book list, title, autornya, string, user, atau private-nya kita pakai bisa menggunakan tahunnya ya ini. Usernya juga sama, autornya string, inisialisasi, integrated, file-nya. Lalu ini sama juga seperti yang tadi, usernya bisa set autornya, autor atau penulisnya. Nah untuk ini private-nya atau menghapus bukunya delete book, jadi kita pilih select, pilih booknya, book table atau kolomnya, lalu select, item, lalu terus delete atau hapus, load datanya masuk. Ini juga sudah tadi. Nah ini untuk search bukunya itu bisa di set all, set item, search keywordnya ini, search file-nya ya, lalu ini book datanya di awalnya. Nah, untuk selanjutnya adalah membernya, kontrolnya seperti ini. Nah, string ya. Untuk dari namanya, email, search, teksturnya, tampilannya, table view-nya. Kita menggunakan integer untuk ID kolomnya, terus kita nama kolomnya itu menggunakan string, email, nah string juga. Nah, ini untuk inisialisasinya. Database-nya yang tadi kita bisa create table atau yang menyimpan dan merespon si anggotanya tersebut seperti ID, nama, email, bisa new create property yang tadi bentuk baru atau baru. Jadi, tadi seperti saya katakan input isinya nama serta. Nah selanjutnya itu dia catatannya adalah dengan cara developing observe of value dia dengan detail baru yang tampilan seperti yang tadi saya presentasikan di awal seperti nomor detailnya nanti ada mail code nama seperti ini code filenya filenya member code email fieldnya nama fieldnya dan if bisa show member atau menunjukkan nota yang ditulis di situ. Kalau menambahkan member seperti tambahkan member baru dari nama email teks ada AO nih slash member table email kodenya. Setelah ini sama seperti tadi di kontrol. Jadi kita ketika ada masalah action atau tidak tapi kita tambah itu ada masih error seperti warning seperti ini. Ingatnya. Serta member member ya. Jadi member yang untuk tambahkan atau diedit. Maksudnya untuk edit atau mau dihapus ada type warningnya
ini syarat member intap atau memilih anggota atau memilih apa yang ingin dicapai. Nah ini untuk get membernya, pilih member bersyarat mode bahan syarat item nggak nol, nah, seperti juga ada warnanya jika tidak diisi warnanya, buatnya result member resultnya color. Selanjutnya kita harus fitur yang terakhir, yang terakhir yaitu ini adalah transaksinya. Jadi ininya transaksi peminjaman dan pembelian bukunya itu kelas UI-nya nih. Lalu kita menginisiasi mana OD, download book DAO-nya ya di sini berhubung dengan ini view-nya, database kita input baru seperti kita input yang tadi saya jelaskan database yang sebelumnya. Jadi kita tambahkan, kita menyimpan memorinya. Jadi ini ID-nya tadi kita jelaskan, ID itu untuk memudahkan atau nge-chat satu nama yang tertuju satu orang yang kita mau, karena nama orang itu banyak kemiripan beda, jadi untuk memudahkan menggunakan ID terpaut, email dan semacamnya dan lain-lainnya, book title, bukunya, nama membernya, untuk tanggalnya ini untuk apa namanya jatuh temponya, jam minjamnya, jatuh temponya dengan seperti ini. Member titelnya ini apa namanya untuk pinjam bukunya dari itu, ini untuk tanggal apa namanya untuk temponya seperti ini, time download book ID-nya, member ID-nya, apa namanya tanggalnya munasri serta data namanya munasri. Lalu untuk setbooknya subtitle kita mengikut namanya, member ID-nya itu kita bisa langsung melihat ini ya hubungan ini sama lain di buku, nama anggota, tanggal pinjaman, tanggal jatuh tempo, hari, buku kolomnya seperti ini tampilan kolomnya. Judul buku, kode anggotanya, tanggal pinjaman, jumlah hari, seperti ini. Actionnya dan actionnya tanggal pinjaman. Nah, ini seperti ini. Nah, ini untuk tabel spread prosesnya. Oke, cukup sekian dari presentasi proyek saya. Apabila proyek saya belum sempurna, tidak sempurna, tidak mencapai kesempurnaan atau tidak 100% apa namanya sempurna, misalnya seperti itu, mohon dimaafkan, dilakukan. Semuanya saya juga masih belajar, dan saya akan terus apa namanya mengembangkan atau apa namanya terus mengembangkan lagi untuk kedepannya jadi yang terbaik, aplikasinya terbaik yang mungkin kelak akan berguna ketika saya kerja nanti atau ketika saya lulus dari sini, proyek yang ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri maupun orang lain sebagai bahan pembelajaran juga. Terima kasih Pak Fari sudah melihat atau menonton. Terima kasih. Sekian.